Aku harus tahu kalau kamu baik-baik aja. Halo Cia, ketemu lagi sama aku Deci Sandea. Di video hari ini aku akan membacakan sebuah chat history horor yang aku dapatkan dari akun Instagram bernama chat_history.indo. Dan aku sudah memilih dua judul yang akan aku bawakan untuk konten ini, tapi dua judul ini tuh aku nggak akan bawain sekaligus di video ini ya. Jadi video ini aku bawain satu, nanti satunya lagi untuk di konten selanjutnya gitu, oke? Nah, di antara semua konten-konten yang sudah diupload ini, aku sudah memilih satu judul yang akan aku bawakan untuk video ini, dan aku milihnya itu berdasarkan likes yang banyak gitu ya. Jadi aku nggak tahu ceritanya seperti apa, makanya nanti akan aku langsung bawain aja. Semoga ceritanya seru dan menegangkan, oke? Nah, yang mau aku bawakan di sini judulnya adalah Saudara Ketiga. Wah, oke. Nah, ini likesnya lumayan banyak dan ada juga yang komen katanya serem dan merinding. Nah, jadi udah, aku langsung gak sabar nih pengen baca chat history horror seperti apa, maka menyeramkan. Kita lihat saja ceritanya ya Caya. Jadi udah, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap, kalau kalian mau tahu cerita lengkap dari chat history horror berjudul Saudara Saudara Ketiga ini, stay tune, makanya jangan kemana-mana. Oke, aku sudah siap membacakan chat history horror, tapi kayaknya aku agak geser ke sini aja lah ya, biar kalian nanti bisa lihat dari sini ya chatnya nih, sebelah sini. Oke, sekarang kita mulai. Ini chat ya, dikirim dari Tristan untuk Andrea. Sekarang kita langsung mulai aja baca chat historinya bareng-bareng. Tristan, halo Beb. Andrea, hai Beb. Jalan yuk. Waduh, maaf aku lagi sibuk. Sibuk ngapain? Aku kerja paruh waktu buat jaga anak-anak. Kerja di malam Jumat. Aku butuh uang nih. Kayaknya membosankan. Anaknya gimana? Mereka anak kembar, namanya Lily dan Masha. Mereka anak-anak pendiam sih. Jadi aman ya? Kurasa begitu. Lily duduk di sebelah aku terus. Orang tua mereka kerja apa? Kayaknya dokter deh, tapi mereka lagi keluar. Ini hari pertama aku kerja sama mereka. Oh, rumahnya di mana sih? Kamu tahu daerah perumahan dekat perbatasan kota? Yang dekat sama rumah aku bukan? Iya bener, ini rumahnya. Oh, oke. Aku pernah lihat rumah itu. Oh, aku mau bawa mereka ke lantai 2, bentar ya. Oke. Aneh. Masya seneng banget ke atas, tapi Lily kayak nggak seneng gitu, jadi dia nggak mau ikut ke atas. Dia bilang kalau dia nggak suka di lantai 2. Kamu nanya nggak kenapa? Katanya dia nggak suka sama kedua saudaranya. Bukannya mereka cuma berdua? Aku nggak ngerti, tapi ya udahlah ya. Kamu nggak apa-apa kan di sana? Iya, cuman Masya ngelemparin barang-barang ke aku dan bilang saudaranya yang minta dia ngelakuin itu. Anak-anak emang aneh. Iya, orang tua mereka bilang kalau mereka memiliki imajinasi yang tinggi. Oke. Itu yang mereka katakan. Iya, sebelum mereka pergi. Mereka bilang aku akan mendapatkan masalah, tapi jika aku bisa mengatasi mereka, aku akan baik-baik aja. Dengan kata lain, dua anak ini adalah mimpi buruk. Haha. Aku nggak tahu, tapi Lily benar-benar takut dengan Masya. Hal itu normal kan bagi anak-anak. Dia terus membahas tentang Masya dan Grace. Jadi kamu sekarang lagi menjaga si kembang The Shining. Haha, imajinasi anak-anak membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Aneh. Aku mengantar Lily ke atas, mereka kayaknya lagi main. Baguslah. Aku sudah kasih tahu kamu belum aku dibayar berapa. Hehe. Belum tuh, kamu selalu ngomel tentang bayaran mengasuh anak. Kali ini tidak. Aku dibayar 1 juta hanya untuk 1 malam. Hah, banyak amat. Apa? Kok bisa sih, terdengar aneh? Mereka bilang babysitter lainnya tidak dapat bertahan di sini dan mereka ingin melihat apakah aku bisa bekerja dengan baik di sini. Mereka tidak memberikan kamu kode merah. Mereka cuma bilang kalau anak-anaknya benci sama babysitter, jadi mereka sengaja nakut-nakutin babysitter. Sekarang aku takut mereka akan membunuh kamu. Haha. Jangan ngomong sembarangan. Jadi kalau kamu diterima kerja di keluarga ini, kamu akan meninggalkan keluarga lain. Itu harapanku. Sebentar, aku mendengar sesuatu. Ada apa? Semoga semua baik-baik aja. Sekarang aku nggak tahu kenapa Lily takut sama Masya.
Apa? Bagaimana? Dia mencoba mengikat Lily dengan tali dan handuk. Astaga, dia bisa jadi calon pembunuh berantai. Saat aku tanya kenapa dia melakukan hal itu, dia bilang Grace yang meminta dia. Grace itu saudara ketiga. Iya, aku kasih tahu bahwa aku harus ngomong ke Grace dan Masya hanya tertawa dan berkata bahwa tidak ada yang dapat memberitahukan apa yang harus dilakukan Grace. Dan dia melempar mainan bodohnya ke aku dan bilang aku tidak akan bertahan lama. Anak sialan. Aku akan menemani mereka dulu, oke? Mungkin bisa membantu. Oke. Anak-anak ini sangat kreatif. Ada apa lagi sekarang? Aku dikenalkan dengan saudara baru mereka. Jadi ini adalah Grace boneka. Ternyata mereka kembar tiga. Suatu hari ada kebakaran dan seorang babysitter menyelamatkan Lily dan meninggalkan Grace. Sejak itu jiwa Grace tetap hidup dalam boneka. Itu kenapa mereka benci dengan babysitter dan Lily. Iya, benar sekali. Cerita yang bagus. Aku akan menidurkan mereka sebentar ya. 10 menit kemudian, aku kembali, Beb. Bagus, aku senang boneka itu gak menyerang kamu, haha. Haha, aku nonton film dulu deh. Aku juga. Tadi aku ke atas dan aku melihat Lily menangis dan Masya bilang kalau Grace ingin bermain. Lily bilang dia takut Grace berencana membunuh kita. Bagaimana kamu tahu mereka berbohong tentang Grace? Aku rasa orang tuanya akan bilang ke aku dan ayolah boneka terkutuk. Bagaimana jika mereka menyembunyikan hal ini agar kamu mau menjaga mereka? Mereka sepertinya bukan orang yang seperti itu. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari informasi. Oke, aku coba cari ya. Aku di kamar orang tuanya sekarang. Oh Tuhan, aku merasa bersalah masuk ke sini. Kamu melihat sesuatu? Kamar mereka terlihat kosong. Aku nggak ngerti. Katanya ini kamar mereka. Beb, kamu harus keluar dari sana sekarang. Keluarga itu terdengar sangat aneh. Aku rasa ada yang salah dari mereka. Tristan, pintunya menutup dan lampunya mati. Beb, kamu nggak apa-apa. Aku mau ke sana jemput kamu. Aku dengar ada seseorang tertawa. Seseorang berbicara tapi tampaknya bukan suara perempuan. Oh my god, Tris. Ada apa? Kamu baik-baik aja? Aku menemukan sesuatu di kamar ini. Apa? Kamu nggak bercanda kan? Aku ke sana sekarang. 5 menit lagi aku sampai. 7 menit kemudian. Beb, aku melihat polisi dan mereka berkata aku nggak bisa pergi lebih jauh. Kamu baik-baik aja? Andrea, aku tetap jalan ke sana dan kayaknya ada kebakaran. What? Aku harus tahu kalau kamu baik-baik aja. Jadi yang bisa aku spekulasikan mungkin ya satu kemungkinan Grace lagi tadi siapa namanya si Andrea mungkin sebenarnya dia tuh kerja di sebuah rumah yang sebenarnya tuh rumahnya tuh udah nggak ada, udah kebakaran gitu ya, tapi dia tuh kayak seakan-akan kerja untuk keluarga gaib gitu, jadi dia tuh kayak terperangkap di sana nggak bisa keluar. Nah kemungkinan yang kedua bisa jadi mungkin memang si Grace ini tuh kerja dengan orang, beneran orang gitu ya, dengan manusia, tapi dia tuh terperangkap di rumah itu karena apa? Karena tadi kan kalian lihat ya ada boneka yang dikasih nama Grace, dan Grace ini tuh jiwanya tuh terperangkap di boneka itu gitu loh, dan dia nggak suka dengan Lily dan juga babysitternya karena pada saat kejadian kebakaran itu Grace tidak diselamatkan oleh mereka berdua gitu loh. Jadi kayak Grace itu dendam gitu loh maksudnya, dan dia ingin membalaskan dendamnya itu dengan si Andrea ini yang selaku babysitter dari si Lily sama Masya gitu. Itu bisa jadi sih kayak gitu, dan makanya itulah kenapa si Grace itu menjebak si Andrea ini masuk ke dalam kamar orang tuanya mereka berdua si kembar ini dan langsung membakar rumah itu. Supaya apa? Supaya si Grace ini bisa membalaskan dendamnya yang dulu dia mengalami hal yang serupa kayak gitu. Itu sih menurutku ya, cuman nggak tahu sih menurut kalian kira-kira apakah kalian satu sependapat sama saya. Saya nggak tahu kenapa dari tadi saya ngomong belibet gitu ya, kayaknya karena saya sedang migrain jadi kayaknya otaknya agak error gitu ya. Jadi ya kalau kalian punya teori sendiri atau kalian merasa ada penilaian sendiri, boleh silakan
sampaikan aja di kolom komentar. Oke, Ca? Yaudah, segitu aja lah video hari ini ya, Ca. Makasih buat kalian semua yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Makasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai dan juga support channel ini, dan kita ketemu lagi di next video. Oke, bye-bye. Kaget.